Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hidayati, peserta pelatihan BCKS Angkatan keempat kelas 4 Provinsi Kalimantan Selatan, berasal dari SMP Negeri 10 Banjarbaru. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas sebuah modul 3 kasus 4 yang berbicara tentang penugasan mandiri 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kasus 4 ini dimulai ceritanya di perpustakaan sekolah. Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet yang berisi uang di bawah meja. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpan di dalam tasnya, menganggap bahwa itu adalah rezeki nongklok karena tidak ada orang lain yang melihat. Beberapa saat kemudian terdengar pengumuman dari Bu Sri, guru pustakawan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal melihat dengan jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke dalam tas. Kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi, ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik kepadanya. Lalu, bagaimana dengan sikap Tari saat menghadapi situasi yang seperti ini? Sikap Tari dalam hal situasi yang seperti ini, jika dihubungkan dan dikaitkan dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4? Nilai-nilai yang bertentangan dalam kasus 4 adalah nilai kejujuran, kebenaran, mengembalikan dompet kepada pemiliknya, melawan nilai kesetiaan atau loyalitas kepada sahabat. Juga terdapat konflik antara keadilan, hak Nina untuk mendapatkan dompetnya kembali, dan kepedulian secara praktis menghindari rusaknya persahabatan atau konsekuensi sosial bagi Rara. Langkah yang kedua, mencari tahu siapa saja yang terlibat dalam situasi yang ada dalam kasus 4. Dalam kasus 4 ini yang terlibat adalah 1. Nina sebagai pemilik dompet. Yang kedua, Rara yang menemukan dompet di perpustakaan. Yang ketiga, Tari sebagai saksi kunci dari peristiwa ini. Dan yang keempat adalah Ibu Sri, seorang petugas pustakawan yang mengumumkan bahwa Nina kehilangan dompet. Langkah yang ketiga, dalam kasus ini harus dicari tahu fakta-fakta apa saja yang relevan dengan kasus yang keempat. Fakta yang relevan adalah yang pertama, Rara terlihat mengambil dompet yang jatuh di bawah meja di perpustakaan, kemudian menyimpannya langsung ke dalam tasnya dan berpikir bahwa itu adalah rezeki nomplok karena tidak ada yang melihat. Fakta yang berikutnya adalah Nina melapor kepada Ibu Sri bahwa ia telah kehilangan dompet pada saat membaca di perpustakaan. Fakta yang ketiga, Tari melihat secara langsung bagaimana Rara memasukkan dompet yang ditemukannya ke dalam tasnya. Fakta yang berikutnya adalah tidak ada orang lain yang melihat peristiwa itu selain Tari. Fakta yang kelima, motif Rara belum diketahui mengapa ia memasukkan dompet yang ia temukan ke dalam tasnya. Fakta yang berikutnya adalah hubungan pertemanan antara Tari dan Rara berisiko rusak jika Tari melaporkan peristiwa tersebut kepada Ibu Sri. Fakta yang terakhir adalah ada pihak otoritas atau diwakili oleh pustakawan bahwa ketika ada barang kehilangan di sekolah dan harus dilaporkan untuk menangani kasus kehilangan tersebut.
Langkah yang keempat adalah pengujian benar atau salah yang mana yang bisa dilakukan. Langkah tersebut diawali dengan 1. Uji legal atau peraturan. Apakah mengambil barang yang bukan milik sendiri melanggar tata tertib atau peraturan sekolah? Yang pasti jawabannya adalah iya. Uji yang kedua adalah uji regulasi atau etika sekolah. Apakah di sekolah ada prosedur khusus untuk menangani terhadap suatu barang yang hilang? Yang ketiga adalah uji intuisi. Apa kata hati nurani Tari? Setelah ia mengetahui apakah wajar ia menyimpan rahasia sahabatnya sementara di pihak lain ada orang yang dirugikan. Uji publikasi merupakan uji yang keempat. Bagaimana reaksi publik atau pihak sekolah jika kasus ini terungkap di belakang hari karena peristiwa tersebut tidak dilaporkan kepada pihak sekolah? Kelima adalah uji panutan atau idola. Apa yang akan dilakukan oleh seorang guru di sekolah jika ia menemukan barang? Otomatis ia akan memberikan pengumuman ke pihak sekolah dan akan mengembalikan barang tersebut kepada yang punya di sekolah. Langkah yang kelima adalah pengujian paradigma benar lawan benar, yang mana yang bisa dilakukan. Jawabannya adalah kebenaran melawan kesetiaan. Inti dari konflik ini adalah Tari akan jujur kepada Nina melawan loyalnya Tari kepada Rara karena adanya persahabatan di antara mereka. Yang kedua adalah individu melawan kelompok. Nina sebagai individu pasti akan memerlukan dompet tersebut melawan keharmonisan relasi dan citra kelompok atau persahabatan. Yang ketiga, pemikiran jangka pendek melawan jangka panjang. Menjaga persahabatan atau dengan jalan menyembunyikan sebuah kejadian merupakan solusi jangka pendek. Melawan, membangun budaya integritas dan kepercayaan di sekolah. Hal ini merupakan manfaat dalam jangka panjang. Langkah yang keenam adalah prinsip resolusi mana yang bisa dilakukan. Pada bagian ini ada 3 prinsip yang bisa digunakan, yaitu care-based thinking, melakukan pendekatan empatik, memperhatikan kondisi Rara, mengapa ia mengambil, dan efeknya pada Nina, merupakan prioritas pada kesejahteraan siswa. Yang kedua, rule-based thinking, tetap mematuhi aturan sekolah dan prinsip kejujuran dengan jalan mengembalikan barang dan melapor pada otoritas sesuai dengan prosedur. Yang ketiga, end-based thinking, mempertimbangkan hasil jangka panjang. Transparansi dan pengembalian dompet akan memperkuat komunitas sekolah dan melindungi korban. Inilah manfaat terbesar bagi banyak pihak. Akan tetapi, prinsip yang perlu diprioritaskan adalah melindungi hak korban, kebenaran dan keadilan, aturan, kemudian dengan menerapkan pendekatan peduli untuk meminimalkan dampak yang terjadi pada Rara. Langkah yang ketujuh, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan dalam kasus yang keempat? Jawabannya adalah ada beberapa opsi yang bisa diambil. Yang pertama, konfrontasi secara pribadi dengan berempati dan dengan dorongan untuk mengembalikan dompet tersebut. Dalam hal ini, Tari akan berbicara secara baik-baik dengan Rara dan mengatakan bahwa ia telah melihat Rara mengambil dompet Nina. Kemudian, Tari akan mengajak Rara untuk mengembalikan dompet tersebut kepada Nina, kemudian meminta maaf kepada Nina. Jika Rara setuju, opsi ini bisa dilakukan bersama dengan Ibu Sri. Yang kedua adalah mediasi atau restoratif approach. Dalam hal ini, Tari akan melibatkan Bu Sri atau pihak sekolah sebagai mediator dan Rara akan diberi kesempatan untuk mengembalikan serta memberi penjelasan mengapa ia mengambil dengan konsekuensi yang mendidik. Artinya, ini memberikan tugas pemulihan kepercayaan. Yang ketiga, pelaporan anonim dengan bukti.
Jika takut Tari terdapat dalam kasus tersebut, ia bisa melaporkan kepada Ibu Sri secara anonim atau meminta pihak sekolah untuk melihat CCTV yang ada di dalam perpustakaan. Hal ini dimaksudkan untuk mengungkap tindakan Rara tanpa ada tekanan interpersonal secara langsung. Yang keempat, mendorong pengembalian secara sukarela oleh Rara dan memberikan dorongan dengan jalan Tari menawarkan bantuan kepada Rara agar Rara tidak merasa sendirian. Ia akan ditemani Tari ketika akan mengembalikan dompet kepada Nina. Dengan jalan seperti ini akan mengurangi resiko rusaknya persahabatan antara Tari dan Rara. Yang kelima adalah langkah pencegahan pendidikan. Setelah kasus ini ditangani, sekolah akan mengadakan sesi refleksi atau pelajaran karakter tentang kejujuran agar kejadian yang serupa tidak akan terjadi lagi. Langkah yang kedelapan adalah apa keputusan akhir yang akan Bapak Ibu ambil ketika nanti menghadapi kasus yang seperti ini? Jawabannya adalah keputusan akhir yang akan saya ambil sesuai dengan analisis 4 adalah sebagai berikut. Saya akan memutuskan untuk menghadapi Rara secara pribadi dan berempati terlebih dahulu dan meminta Rara untuk mengembalikan dompet tersebut kepada Nina. Kemudian, secara bersama-sama akan menemui Ibu Sri untuk melaporkan peristiwa tersebut. Kemudian, jika Rara menolak atau berbohong, maka Tari akan melaporkan kejadian tersebut kepada Ibu Sri sebagai seorang konselor dengan menyatakan apa yang ia telah saksikan. Langkah ini menerapkan kombinasi care base, memberi ruang dan dukungan kepada Rara, kemudian rule base, mematuhi tata tertib dan mengembalikan barang, kemudian yang ketiga N base, melindungi hak Nina dan menjaga integritas sekolah. Keputusan ini berusaha meminimalkan kerusakan hubungan pribadi sekaligus menegakkan keadilan dan membangun budaya kejujuran dalam jangka panjang. Dengan melakukan pendekatan secara bertahap, maka akan memberikan kesempatan kepada Rara dengan tetap memprioritaskan hak Nina sebagai korban dan prinsip integritas dan mencegah normalisasi tindakan yang salah jika yang dilakukan oleh Rara dibiarkan saja. Langkah yang kesembilan adalah pelajaran apa yang Ibu Bapak dapatkan dari pengambilan keputusan ini, kemudian bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan Bapak atau Ibu di kemudian hari. Pelajaran yang saya dapat dari pengambilan keputusan dalam kasus 4 adalah bahwa keputusan yang beretika tidak selalu mudah untuk dilakukan, tetapi harus berpihak pada kebenaran dan nilai-nilai kebajikan. Saya belajar bahwa dalam situasi dilema moral, penting untuk tidak terburu-buru bereaksi, melainkan melakukan analisis yang menyeluruh dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang bertentangan untuk jangka panjang, serta perasaan dan kepentingan semua pihak yang terlibat. Kasus ini mengajarkan bahwa keberanian untuk menegakkan kejujuran dan integritas harus berjalan seiring dengan kepedulian dan empati agar keputusan tidak hanya benar secara aturan tetapi juga bijak secara moral. Kedepannya, pelajaran ini akan memperbaiki cara saya dalam mengambil keputusan dengan mendorong saya untuk lebih reflektif, objektif, dan berkolaboratif dalam menghadapi situasi yang sulit di sekolah. Saya akan menyeimbangkan antara ketegasan menghadapi situasi terhadap aturan dan kelembutan hati dalam memahami kondisi manusiawi setiap individu. Selain itu, saya juga menyadari betapa pentingnya membangun budaya transparansi dan komunikasi secara terbuka di lingkungan sekolah agar setiap keputusan yang diambil secara partisipasif dan berlandaskan nilai-nilai integritas, keadilan, serta tanggung jawab bersama. Demikian ulasan yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan kasus 4 dalam modul 3 yang berkaitan dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.